Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya sayangi, serta teman-teman seperjuangan peserta lomba dakwah moderasi yang luar biasa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad alladzi ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmatnya, kita semua, termasuk Nafisa, bisa berdiri di sini untuk menyuarakan kebaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ajarannya adalah contoh sempurna dari moderasi dan persahabatan. Hadirin sekalian, perkenalkan, nama saya Nafisa dari MI Al-Ma'ruf Beyan. Hari ini saya akan berdakwah tentang sesuatu yang sangat seru dan penting. Berteman tanpa memandang perbedaan sebagai pilar moderasi beragama. Teman-teman, coba kita lihat ke sekeliling kita. Kita semua berbeda, ya kan? Ada teman yang rambutnya keriting, ada yang lurus. Ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kuning langsat. Ada yang suka makan nasi goreng, ada yang lebih suka mie ayam. Bahkan ada yang pintar matematika, ada yang jago menggambar. Coba sekarang kalian tunjuk teman di sebelah kalian. Tunjuk. Sekarang teriakkan ke saya. Beda atau sama? Sama atau beda? Yes, beda. Dan bagusnya, kita tetap bisa main bareng, ya kan? Tepuk tangan untuk kita yang bisa berteman walaupun berbeda. Teman-teman, perbedaan itu adalah hadiah dari Allah. Perbedaan yang kita lihat ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semua adalah hadiah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah dan ibu kita mengajarkan Allah itu maha besar, maha adil. Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, perhatikan kalimat setelahnya. Allah tidak bilang supaya kamu bermusuhan. Allah juga tidak bilang supaya kamu berkelahi. Tapi Allah bilang lita'arafu, yang artinya supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi, tujuan berbeda-beda adalah agar kita bisa saling bersahabat, saling belajar, dan saling menyayangi. Moderasi itu keseimbangan. Tahukah maksudnya teman-teman? Teman,
Karena kita berbeda-beda, kita butuh kunci agar pertemanan kita awet, damai, dan berkah. Kunci itu namanya moderasi beragama. Moderasi itu gampang, teman-teman. Moderasi artinya seimbang dan adil. Moderasi itu bukan jadi lemah dalam beragama. Moderasi itu bukan jadi setengah-setengah dalam ibadah. Moderasi itu ialah kita yakin dengan ajaran kita, tapi kita santun dan hormat pada ajaran teman yang lain. Dalam Islam, kita punya dua pilar utama. Pilar pertama, tawasud atau seimbang. Seimbang artinya kita tidak boleh ekstrim, tidak boleh berlebihan, tidak boleh menghabiskan energi kita untuk menghakimi teman. Tapi habiskan energi kita untuk berprestasi dan membantu orang lain. Pilar kedua, tasamuh atau toleransi. Bayangkan ini teman-teman, kita sedang asyik bermain bola di lapangan. Tiba-tiba azan berkumandang dan teman kita yang beragama lain harus pergi ke gereja atau wihara untuk ibadah. Coba kalian semua angkat jempol ke atas. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tarik dia dan kita bilang, "Gak boleh pergi, main bolanya belum selesai"? Atau kita bilang, "Oke, istirahat dulu, selamat beribadah, kita tunggu di sini"? Pintar, teman-teman, memang anak Indonesia hebat. Itulah tasamuh. Kita memberikan ruang dan waktu kepada teman untuk menjalankan ibadahnya tanpa harus ikut campur. Bukankah Nabi kita mengajarkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin? Rahmat bagi seluruh alam, bagi semua orang, apapun agamanya. Teman-teman hebat yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan? Jangan cuma dengarkan pidato Nafisa saja ya, tapi ayo kita lakukan. 1. Stop bullying. Perbedaan warna kulit, perbedaan logat, atau perbedaan baju, itu bukan alasan untuk mengejek, apalagi membuli. Kalau ada yang dibully, kita harus berani membela. Setuju? 2. Saling berbagi. Saat di kantin, saat istirahat, jangan cuma berbagi bekal dengan temannya satu geng, tapi berbagilah juga dengan teman yang baru, teman yang pendiam, atau teman yang baru pindah sekolah. 3. Hargai budaya. Kalau ada teman yang merayakan hari raya berbeda, kita jangan ejek. Kalau ada teman yang punya makanan khas suku berbeda, kita coba dan kita puji kelezatannya. Sahabat Dasi serta teman-teman hebat Indonesia, coba sekarang kalian pejamkan mata kalian sejenak. Pejamkan. Bayangkan, jika di sekolah kita semua saling menolong, saling senyum, dan saling menghargai, sekolah kita pasti akan jadi tempat yang paling damai dan paling bahagia di dunia. Buka mata. Nah, kedamaian dan kebahagiaan itu hanya bisa kita raih kalau kita sungguh-sungguh berteman tanpa memandang perbedaan. Teman-teman, mari kita jadikan pertemanan kita sebagai jembatan emas yang kokoh, bukan tembok pembatas. Jadilah teman yang paling bermanfaat, paling santun, dan paling moderat. Beli pulpen di toko buati, beli pensil jangan lupa ditajamkan. Mari jaga toleransi setulus hati agar kita hidup rukun dan menyenangkan. Jika Nafisa adalah salah kata, itu murni dari kehilafan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.